podcast selanjutnya. Nah, untuk hari ini nih ya, dalam rangka Disnatalis Utika yang ke-28 tahun, kebetulan seumuran sama saya ya, 28 tahun. Wah, gak percaya pokoknya. Gak pasang tadi. Gak apa bahasa ya. Alhamdulillah. Kita kemas ini dari dialog santai tidak. Iya. Jadi podcast kita hari ini akan membahas tentang pendidikan menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita bahas. Jadi hari ini guys kita itu dosen-dosen senior, dosen yang paling senior di Unrika. Ya, se-Unrika kayak ini yang paling senior. Betul. Jadi mari ya tanpa lama-lama kita sapa aja Bapak Arif Rahman Hakim STMD. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga kita sapa lagi Bapak Rahman Nasibun STMSI. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana nih Bapak? Apa kabar Bapak? Gimana sehat? Luar biasa, alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa sehat. Saya berasa kayak lagi pelatihan. Ya, mantap. Jadi Bapak kesibukan apa lagi nih? Bapak. Silakan. Yang gitu dulu. Iya. Butuh saya. Bapak tuh suruh kayak Tadi kembali ke kegiatan apa? Ini tema. sekarang lagi sibuknya apa? Sekarang ini ya. Sekarang ini kan kesibukannya lagi di rumah. Karena kebetulan kan kita sudah kerja di MA. Maka sekarang maka saya pun sudah libur selesai kemarin ya kan. Jadi kalau komunitas ya biasa ya kan. Nah, itu aja sih kesibukan sekarang. Bapak nggak main sepeda? Main sepeda sekarang lagi stop. Kenapa? Itulah buat menghindar apa gitu kan. Penyekatan ya Pak ya? Pendekatan. Kawan-kawan pun semangatnya nggak lompat juga. Masa? Iya. Saya mau Pak belajar sepeda. Gimana ya? Oke baik, Bapak Rahman, Arif Rahman Hakim. Kita lagi host biasanya namanya Rahman sama. Ya. Kalau Bapak Arif Rahman Hakim, bagaimana Bapak? Kegiatan Bapak sekarang sibuknya ngapain? Alhamdulillah, selalu ada kesibukan. Jadi berat. Prinsipnya sebagai seorang muslim itu saat selesai bekerja di pekerjaan lain. Jadi saya kita sudah selesai dalam proses belajar pengajian untuk semester ini. Dalam minggu semester kita menyiapkan untuk semester berikutnya, dan kemudian juga satu saya ada beberapa kerja bersama dengan peneliti lain untuk melakukan kerja penelitian, dan juga saya sebagai konsultan manajemen, dan juga saya sebagai membawa satu sekolah Islam Negeri. Jadi itu yang menjadikan saya status ini, di samping diketahui saya sebagai seorang muslim beribadah. Jadi orang bilang tadi Nabila ya? Nabila salah satunya. Udah lama Bapak di sini? Sejak Juli tahun lalu. Oke, baik. Kalau itu Nabila sejak Juli tahun lalu, bagaimana dengan mereka? Sejak tahun berapa? Ya, saya bergabung dengan MTKN sejak institusi ini bernama Sekolah Tinggi Teknik Batam tahun 1997. Ya, jadi sampai hari ini sudah 24 tahun saya berada di institusi ini, mengabdikan diri yang punya ilmu berbakti kepada masyarakat melalui institusi pendidikan. Oke, 97. 97. Oh, Bapak nama? Tahu? Saya di sini awal tahun 1999. Oh, beda 2 tahun. Berarti Bapak juga sama waktu itu masih masuknya di sini. Namanya masih STI berarti ya? Masih STI sampai STI. Oke, benar. Itu Pak, jadi 97 Pak. Ya. Ya, di sini lingkungannya masih hutan. Masa? Kiri kanan masih hutan. Jadi Bukan gimana? saya. Iya, Kalau iya. Bapak pergi ke sini berarti? Saya naik ojek. Naik ojek kan nggak akan punya kendaraan. Dan kebetulan rumah saya di sini dekat. Oke. Jalan kaki.
Nah, dan kaki hutan dulu di situ ada tadi yang sekarang di fisiko di apa kita namanya ini FKIP itu bukan sana. Jadi ada jalan tikusnya, jalan setapaknya. Jadi lewatin itu. Iya, saya malam hari seperti itu. Saya tiap hari saya ngajar, saya berangkat lewat situ pulang juga situ sampai jam kadang-kadang sampai jam 10 malam di hutan. Dan kaki saya sudah hafal. Mana yang berhijab begitu, mana yang berkamu dan juga. Jadi nggak perlu pakai lampu pun, nggak perlu pakai senter pun saya sudah sampai ini. Bertahun-tahun sampai akhirnya jalan-jalan ini dibangun. Pengalaman yang luar biasa dapat mengabdi di institusi ini. Dulu namanya STB, kita sudah membayangkan saya mengajar orang yang lebih tua dari saya. Waktu itu bukan muda-muda seperti ini mahasiswa. Dia level usianya waktu itu saya umur 25 pernah. Mereka yang saya ajar 40-an atas. Oh gitu. Jadi zaman itu seperti itu. Gimana Pak? Boleh dong, maksudnya Bapak harus dengan Pak Ahmad ceritain gimana nih ceritanya waktu zaman awal seperti itu. Kalau saya ini, jadi kita orang menyebutnya dulu sekolah ini sekolah SD Impres. Kenapa? Karena bentuk bangunannya juga kayak bangunan SD. Oh gitu. Sederhana sekali. Berarti lu dulunya yang di Yang dulu utamanya itu sekarang jadi Unrika ya, teknik, fakultas teknik itu yang depan itu gedungnya teknik itu adalah gedung awal, gedung utamanya dulu. Kemudian yang gedung teknik sebelah sana itu TST, ya seperti teknik Batam, dan yang sebelah sini yang datang ekonomi itu ekonomi. Yang kan ada teknik itu di tengah kantornya, kirinya ada satu, kirinya ada satu lagi ya. Nah itu yang sebelah sini ada STT, yang sebelah kanan ini adalah STI, sekolah tinggi ilmu ekonomi. Nah itulah dulu, cuma beberapa kelas saja. kalau Pak Ahmad dulu berarti Pak Ahmad ini Pak Ahmad dulu tuh masuk ke sini diajak siapa? Oh ya, jadi saya itu termasuk orang yang pengen berbagi, ya, ingin berbagi. Jadi setelah saya selesai dari pendidikan S1 saya di Teknik Mesin UGM, saya dari UGM Teknik Mesin. Berarti Bapak orang mana? Orang Jawa? Nah, istri saya orang Jawa. Oh itu orang Jawa. Saya orang Melayu, orang Pekanbaru kan. Nah, jadi setelah saya tamat kuliah, saya kerja di Batam. Lalu saya merasa apa yang saya kerjakan di pabrik, di industri, tidak betul-betul 100% apa yang saya pelajari di kampus. Jadi ada kerinduan untuk mempertahankan ilmu yang pernah saya pelajari, seperti kalkulus, analisa numeris, statika struktur, macam-macam. Jadi saya ingin bagaimana ilmu nggak hilang. Nah, jadi saya mencari link agar saya bisa masuk ke institusi pendidikan, dan kebetulan itu saya punya seorang teman dan kebetulan istrinya adalah ketua sekolah tinggi teknik Batam waktu itu, Bu Nurjana almarhumah, semoga Allah merahmati. Jadi saya mendaftar melamar dan beliau terima saya untuk mengajar. Dan selanjutnya sejak itu sampai hari ini saya bergabung di institusi pendidikan ini. Terus Bapak waktu itu masuk mandiri S1. Kemudian Bapak lanjut S2 di? Ya, S2 saya lanjutkan ke Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Itu dengan jurusan yang sama? Industri, kebetulan manajemen dan industri. Karena kalau saya sudah punya background mesin dan itu relevansinya dengan industri yang berat, saya mengambil industri. Lalu tahun 2019 saya mulai mengambil S3 saya di UNP Padang. Nah, tapi sampai hari ini saya masih dalam proses penyelesaian. Sudah selesai semua pendidikan, sudah pelajaran, tinggal untuk seminar sidang doktoral itu yang akan saya lakukan. Baik, kalau gitu ya para rekan pemerintah, sekali lagi semoga Pak Ahmad segera lulus S3 juga jadi dokter ya. Kemudian bagaimana dengan Pak Ahmad ini? Pak Ahmad bagaimana cerita awal masuk dan bekerja di kita? Jadi ceritanya saya datang ke Batam ini dari Jakarta. Oke, saya kira Bapak lagi dulu. Boleh saya ngomong dulu? Terus? Bilangnya kan di Universitas Muda. Jadi saya oleh yayasan supaya berkembang untuk menjadi hakim administrasi.
sampai sini setelah dilakukan administrasi keuangan, administrasi lain, kemudian Pak Ade menawarkan supaya menjadi dosen. Karena kebetulan saya keluar, ya. Jadi ya dari situlah tahun 2000 mulai mengajar. Tahun 1999 masih mengajar. Tahun 2000 sudah mulai mengajar dan Nanti Bapak setelah itu baru langsung lanjut S2 Bapak. Nah, untuk ke S2 itu lama lagi, tahun 2008. Baru ke S2, Gimana? 2005. Oh, sama jurusannya kayak gimana? Manajemen S. Terus Pak, ini kan selama 28 tahun berdiri di KPK ini kan ya, maksudnya udah lama nih, lama sekali ya, dan Bapak juga udah pensiun dari sini. Iya. Apa saja tantangan juga hambatan yang Bapak alami selama di sini? Kalau saya lihat kan secara institusi ya, hambatannya itu memang, jumlah mahasiswanya ya sedikit. Dulu ya. Awal-awalnya itu memang sangat prihatin kita ya. Betul. Kita berpikiran bagaimana dosen ini ditingkatkan honor mengajarnya, tapi tidak mampu karena biaya studinya pun seperti itu. Biaya studinya waktu itu masih 400, itu pun cicil, banyak yang nunggak. Jadi memang repot kita. Kayaknya itu sampai sekarang deh Pak. Iya. Ya kan ya Pak ya, kayaknya sampai sekarang. Itulah tradisi kita ya. Itulah apa kita toleransi kita. Bagaimana memang sesuai dengan misi ketua yayasan itu mencerdaskan anak bangsa katanya kan. Betul. Mengakomodir pegawai-pegawai yang ada, bagaimana bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah itulah awalnya. Sehingga SPP-nya pun apa adanya. Nah, kemudian ya memang semua apa adanya. Dosennya pun masih S1, ada satu dua lah waktu itu yang S2. Kemudian fasilitas pembelajarannya pun seperti itu, gedungnya, ruangannya. Ada yang ruangannya pakai kipas, ada yang tidak gitu. Hah, masa? Nggak Iya. panas? Dulu gitu. Zaman dulu Oh, begitu. panas. Keringat kita mengajar. Challenge juga adalah pada waktu itu Apa tuh? mencari dosen. Kenapa? Apalagi untuk jurusan teknik ya, dari Sekolah Tinggi Teknik Batam itu nggak gampang nyari dosen. Itu tantangan. Tantangannya di mana industri bergeliat waktu itu. Iya. Jadi para sarjana teknik itu lebih senang bekerja di industri, Daripada jadi pengajar. jadi gitu ya. pengajar dari segi income mereka. Nah, jadi orang-orang yang bergabung dengan kampus ini adalah orang-orang yang betul-betul punya keinginan untuk mengabdikan ilmunya. Jadi kalau di teknik itu ada dosen-dosen yang sudah sangat senior, banyak senior sekali itu. Di antaranya lagi adalah Pak Abdullah Marjani. Abdullah Marjani juga senior sama dengan saya. Jadi mereka itu ingin mengabdikan mendedikasikan ilmunya untuk mengajar ataupun untuk membimbing generasi-generasi muda untuk bisa berkembang kemampuannya. Jadi itu sulitnya mencari di situ. Nah sekarang makin sulit karena tantangannya apa? Harus S2. Linear lagi. lagi kan? Dan linear. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi kita di teknik ya, terutama mencari orang yang sarjana teknik S2 mau ngajar. Karena pada umumnya ke S1 setelah bekerja mereka nggak mau lagi, ngapain saya S2 lagi? Nyari duit mereka. Saya sudah cukup dan bisa bekerja kok. Nah, sementara persyaratan kita haruslah orang yang S2 untuk bisa mengajar paling tidak. Nanti akan bertambah lagi nih S3. Anda bayangkan itu. Kesulitan yang akan dihadapi oleh institusi kita kan. Iya. Maka institusi ini harus mempunyai rencana strategik bagaimana agar dosen-dosen yang ada saat ini difasilitasi untuk dapat studi lanjut, sehingga ketika nanti peraturan itu berlaku mereka sudah siap untuk S3. Betul. Nah, itu salah satu challenge. Kita menyebut challenge ya. Oke, challenge. Tantangan untuk kita semua. Betul. Itulah tantangannya. Awalnya saya dulu pernah mengajar berbagai mata kuliah. Karena begitu kita meng-hire orang, Semua harus bisa gitu ya, harus bisa ngajarin. awalnya ya bagaimana? Waktu itu awal-awal ya. Jadi kita sudah hire dosen, baru berapa kali ngajar, terima gaji, setelah nggak masuk lagi, hilang. Kenapa? Mungkin dia Nggak sanggup. tidak seperti apa yang diekspektasikan, sehingga
hilang sudah. Akhirnya mata kuliah dia saya yang akan handle. Waktu itu saya sebagai wakil ketua sampai berapa mata kuliah saya handle begitu. Tentu ya sambil mencari pengganti. Nah itu satu semester pernah kejadian seperti itu. Di tengah jalan dia pergi. Iya. Nah itu challenge ya, tantangan dihadapi masa Itu itu. banyak. Challenge. Tapi Bapak bisa ya, maksudnya Alhamdulillah menjalani sampai hari ini semuanya. kita survive dan mahasiswa kita juga tetap tidak berkurang secara signifikan sampai hari ini ya di teknik ya. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah kalau gitu. Terus bapak-bapak nih ya, saya mau nanya apa nih suka dukanya nih selama bekerja di Unrika? Didrika. Ya, kita adalah berada di suatu institusi pendidikan yang tumbuh ya, yang dari awal kemudian hari berkembang seperti ini. Nah, dalam proses tumbuh itu kita selalu mencari bentuk. Nah, jadi suka dukanya kadang-kadang kita berjumpa dengan gaya kepemimpinan yang berbeda begitu ya. Yang itu yang menyebabkan challenging gitu, bagaimana cara menghadapi pimpinan pimpinan kita yang seperti ini. Nah, itu salah satu dukanya. Saya misalnya kita punya ide, waktu itu nggak diterima gitu kan. Sampai akhirnya kita punya pimpinan yang welcome, Mendengarkan, itu challenge gitu ya. ya. Suka dukanya seperti itu dan juga. Tapi suka dan duka yang sukanya lagi adalah setelah senangnya hati ketika melihat mereka di wisuda. Iya benar itu benar gitu. Itu luar biasa. Benar. Jadi melihat mereka di wisuda itu kita senang walaupun ya setelah itu mungkin dia nggak ingat kita nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi melihat mereka di wisuda itu hati ini senang. Anak-anak murid kita sudah menyelesaikan lulus, pendidikannya. iya, udah sarjana. Sudah gitu sarjana. kan. Benar. Dan ada yang menariknya lagi. Apa lagi? Baru beberapa hari yang lalu hari Selasa. Hari Selasa, ya kemarin lah, hari Selasa kemarin. Jadi saya ke rumah makan nih. Kenapa? Terus? Ke rumah makan saya mau beli, bukan take away ya, saya beli sama bungkus, saya mau bayar. Datang seseorang ke kasir. Pak, jangan dibayar. Loh, saya bilang, ini makanan saya yang bayar nanti. Kamu siapa? Saya bilang, saya murid Bapak di Unrika. Oh iya, saya nggak ingat karena kita udah banyak meluluskan banyak orang gitu kan. Iya. Walaupun kita bukan melihat masalahnya, tetapi begitu dia menghargai kita, ya Masih yang diingat, pernah masih mengingat pernah tapi ya bimbing kan mereka itu. kan. Yang dibeli cuma 2 bungkus sih, harganya nggak banyak tuh. Tetapi saya merasa bahagia sekali mereka murid-murid kami tidak melupakan kami. Iya. Walaupun ketika kita ngajar itu, Marahin. ya kadang-kadang kami semua cerita bagaimana kita dulu melakukan ujian pendadaran. Kenapa tuh? Mahasiswa itu begitu gemetarnya kalau masuk dalam ruangan pelajaran itu. Sampai ditanya nama pun dia tidak Mereka ingat. sampai lupa gitu. Sampai Namamu lupa siapa nama saudara? Diem. Bingung dia. Saking gugup. Saking gugupnya. Pernah satu kali kejadian dia menulis sesuatu yang salah. 4 kali 4 dia tulis 20. Buset 4 kali 4 dia tulis 20. Saya bilang, berapa 4 kali 4? 20, Pak. Saya bilang, kamu tanya ke teman-teman kamu di luar ruangan. Betul teman-temannya di luar. Tanya. Marah dia ke saya. Bapak mempermalukan saya. Saya nggak mempermalukan kamu. Tapi jawaban kamu salah. Tanya sama teman-teman. Bapak mempermalukan saya. Saya bilang, saya perintahkan kamu keluar, tanya. Dia akhirnya keluar. Dan setelah itu dia bilang, mohon maaf Pak. 16 Pak. Lah, kamu lihat sama itu. Saya bilang. Jadi nggak tahu ya untuk mengapa begitu mereka. Jadi kalau dalam ujian sidang sarjana itu mereka gugup. Itu kita bilang nggak apa-apa, biasa aja. Kita hanya memastikan apa yang kamu tulis, apa yang kamu buat di skripsi kamu paham. Itu saja kok sebenarnya. Iya sih. Itu salah satu bentuk ya cerita-cerita lucu ketika kita melakukan ujian pendadaran mahasiswa kita. Mereka usianya lebih tua dari kita. Wah. Iya juga. Udah tua, ada yang 10 tahun, 15 tahun di atas saya begitu. Saya dulu malah waktu sidang skripsi saya udah sidangnya saya nangis, Pak. Hah? Nangis? Iya. Waktu itu terharu sih. Ada yang pingsan? Wah, itu kalau pingsan. Oh, kami ada yang pingsan gitu. Masa, Pak? Terus diangkut. Oh iya. Enggak usah kita biarin aja. Walaupun tim yang dekat gitu kita gitu. Ada yang disuruh merokok dulu. Ada suruh merokok dulu. Masa sih Pak Rahman? Iya. Iya, Pak. Bapak pernah berarti? Berarti pernah kayak gitu, Bapak? Pak Rahman? Enggak, di teknik saya lihat. Oh, di teknik. Ada cerita lucu. Apa tuh? Dia kan dulu teknik industri ya. Jadi setiap di akhir skripsi mereka saya minta apa keuntungan dan rugi, untung dan rugi dari proyek ya. Lalu saya bahas tentang keuntungan. Lalu pertanyaan saya waktu itu, misalnya kamu punya sepeda motor, harganya kamu beli 4.500.000, kamu jual 5 juta, berapa untungmu? 500 Pak, benar. Bagaimana kamu mendapatkan angka 500 itu? Ya motornya saya jual Pak. Ya
Ya oke, benar kamu jual motornya begitu. Tapi angka 500.000 dari mana dapatnya? Motornya saya jual, Pak. Udah, akhirnya karena 3 kali dia seperti itu, akhirnya saya diam. Oke, terima kasih. Lalu setelah di luar saya tanya, angka 500.000 itu dari mana kamu dapat? Kamu tadi beli 4.500.000, kamu jual 5 juta. Yang 500 dari mana? Itu Pak, 5 juta dikurang 4.500.000. Lah, kok nggak itu yang kamu jawab? Kok kamu jawab karena motornya saya jual kamu dapat untung? Dan saya tidak salah kan, memang itu betul ya. Dia kalau tidak jual nggak dapat untung. Benar. Nah itu salah satu, banyak lagi cerita-cerita lucu. Belum lagi ada ujian negara waktu itu kita pakai ujian negara. Ujian negara namanya. Dulu ada ujian negara. Ujian Di sini. UNC ya. Kita kan dulu sebelum lulus mahasiswa itu mengambil beberapa mata kuliah yang harus diujian negarakan. Ya. Nah, jadi kita mengundang dosen pengujinya dari Undri waktu itu ya Pak ya, Ya, benar. Undri. Nah itu ujian yang bikin soal sana, yang ngajar kita. Jadi yang diuji itu sebenarnya tidak hanya mahasiswanya, tapi dosennya juga diuji. Apa yang bisa nggak mahasiswanya jawab gitu loh. Alhamdulillah ya, Bisa. kita bisa semua lah Oh ya. bisa. Bisa alhamdulillah. Ya itu kenangan masa lalu ya sebelum berubah menjadi sekarang status akreditasi ya. Dulu namanya pakai ujian negara. Oke. Gimana kalau Pak Rahman, ada cerita suka duka, cerita lucu selama di sini? Yang paling apa enggak, kayaknya biasa-biasa aja. Hah, masa? Iya. Jadi semua dilewati dengan bahagia gitu. Iya. Kalau tadi Pak Arif itu kan ya seperti itu. Kalau saya merasa apa ya yang lucu? Berarti mahasiswa manajemen banyak yang sopan kali ya Pak, mungkin apa gimana gitu. Ya sopan sih ada juga yang ngeyel banyak gitu ya. Nah, memang ya kalau kita tinjau ke mahasiswa, nah, lucu-lucunya seperti itu. Nah, terutama kepada kehadiran ya. Oh, kehadiran. Ketika kita kuliah itu bisa dihitung yang ada di ruangan. Ya. Pas ujian. Nah, ketika ujian nanti itu sampai keluar itu nggak muat lagi kursi itu. Tiba-tiba penuh ya kan. Penuh gitu ya. Pas giliran kuliah dia sepi gitu. Iya, kuliah itu paling setengah ruangan dengan alasan macam-macam kan, karena memang mahasiswanya pekerja dan ibu-ibu, bapak-bapak macam-macam. Nah, Ibu-ibu ngurus anak ceritanya kan Banyak ya. ada aja alasannya kan. Tapi Bener. kalau ujian baru Tiba-tiba pada datang Iya. semuanya ya gitu. Iya sih emang suka kayak Ya, gitu. kita juga diuji mahasiswa kita kan orang bekerja ya. Iya. Mereka sekarang kadang bekerja sudah belasan tahun Betul. jadi kuliah. Saya sebagai dosen teknik ya, jadi dosen teknik ada memberikan soal tentang pengelasan. Saya kasih nih dia nilai C, dia nggak terima. Hah, kenapa? Pak, saya ini di tempat kerja saya ini adalah welder ya gini-gini. Iya, kamu kerja di sana tapi kamu nilai kamu C. Saya nggak terima, saya akan laporkan ke engineer saya kata dia. Iya, Ya, gitu, ya, silakan nggak apa-apa. kalau ngelapor ke engineer Iya, sana. dia ke engineer dia tuh mengatakan saya tuh, oke nggak apa-apa silakan. Terus ada gitu. Beberapa hari kemudian dia jumpai saya. Pak Arif, saya minta maaf. Bapak benar, tentang apa? Saya bilang. Tentang yang kemarin, tentang soal itu. Ternyata engineer saya bilang, jawaban Bapak itu yang benar. Lah saya bilang kalau engineer kamu itu pernah kuliah, pasti dia akan Pasti jawaban tahu sama dengan jawabannya, saya. Saya kan? bilang. Iya. Ya Pak, kalau gitu saya mengakui maaf. Bapak. Karena dia lebih tua dari saya. Nah, dan dia punya pengalaman bekerja yang belasan tahun di situ. Kok bisa menyalahkan dia gitu kan? Iya. Ya, kalau kita belajar ada dasar teorinya kan gitu. Nah, salah satu challenge itu banyaknya di situ, salah satu tantangan. Ada mahasiswa yang tidak menganggap kita karena dia masih kecil gitu loh, nggak mungkin jadi dosen. Tapi selalu, oh ini bapak nih. Masa Bapak pernah nggak dianggap gitu Pak? Pernah? Ada dia nggak tahu saya siapa. Setelah tahu, oh ini Pak Arif itu ya. Tapi saya juga pernah sih Pak kayak gitu Pak. Maksudnya kan saya bukan sok muda sih, cuman maksudnya saya kan kelihatan kayak mahasiswa senior gitu ya. Jadi saya dulu pernah waktu datang ke kampus itu mahasiswanya manggil saya kakak. Gitu. Ya, jadi antara kayak iya sih masih terlihat muda gitu. Ya begitulah mengajar mahasiswa yang tidak sepenuhnya dia ada murni sebagai mahasiswa ya, dia harus bekerja, dia harus mengajak urusan lain dengan mahasiswa di kampus-kampus yang ada di luar sana ya. Betul. Mereka itu murni betul-betul hanya sebagai mahasiswa saja sehingga fokus. Kalau di sini mereka harus bekerja, punya keluarga. Ini challenge ya.
Kalau dulu saya waktu zaman kuliah itu ya Pak, saya dulu tuh pure Pak. Saya tidak bekerja gitu, tapi saya pure gitu, maksudnya kuliah dulu masuknya jam 7 pagi saya mah Pak, malahan Pak. 7 pagi. Iya bener loh gitu kan. Terus ya pulang jam 6 sore, jam 7 gitu. Iya. Bener-bener kuliah banget gitu. Kalau kita memang kuliah dulu. Kayak gitu saya juga kuliah dulu. Bapak gitu juga ya? Oh iya. Saya pernah ketiduran di ruang belajar. Saya banget. Kamu tahu ceritanya waktu saya semester 2? Kenapa tuh? Saya memang karena IP saya bagus. Oke. Jadi saya diberi bonus SKS. Nah, jadi semua mata kuliah yang di semester 2 sudah saya ambil karena ada bonus. Saya ambillah di mata kuliah di semester atas. Oke. Yang menurut saya nggak terlalu sulit gitu kan, saya ambil. Artinya kan saya berteman di kelas itu dengan orang-orang yang sudah senior, yang sudah mau lulus. Iya. Dan saya anak kemarin sore di kampus. Kuliahnya jam 2. Wah, itu jam yang paling berat untuk dihadapi. Jadi pas pelajaran itu saya tertidur. Tertidur dan tidak ada yang membangunkan saya. Loh, kenapa? Ya, nggak tahu, mungkin dia bilang ini anak kemarin sore dia mau ngambil mata kuliah selesai gitu kan. Saya terbangun ketika saya merasa kedinginan. Kan di Jogja waktu itu dingin sekali kalau udah sore itu, Jumat, udah maghrib itu kan. Oke. Begitu saya terbangun kok dingin, udah gelap. Sudah maghrib kan. Sudah gelap. Ternyata kesulitan belum berhenti di situ. Jadi apalagi? Kenapa? Saya kosnya jauh di daerah Bintaran, itu sekitar 10 kilo dari kampus UGM. Dan di Jogja jam 6 itu sudah tidak ada lagi angkot. Maka saya jalan kaki dari kampus menempuh jarak 10 kilo itu. Begitulah. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi waktu itu sakit. Tapi sekarang diingat menyenangkan, ternyata ada cerita lucu yang bisa diceritakan pada anak-anak saya. Papa dulu kuliah nggak gampang seperti kalian. Kalian ketika datang kuliah baru minta motor, motor ada. Kalau kalian kurang uang, tinggal WA, Pak, tinggal 10.000 di ATM, masuk. Zaman Papa harus pakai Wesel, kirim surat, itu butuh waktu 2 minggu baru nyampe balik ke kita. Dan itu dapat Wesel itu harus dilaporkan ke kampus untuk dapat approval dari Badan Administrasi Kampus BAK kita di sini. Iya. Itu baru dimasukkan kantor pos dan dicairkan. Nah, anak-anak sekarang nggak kenal itu Wesel kan itu. Saya juga nggak tahu. Jadi kami yang dari generasi Y ini merasakan adanya Wesel dan sekarang nggak tahu dengan teknologi sekarang gitu. Itu untungnya kami yang lahir lebih awal dari kalian. Jadi Bapak tuh merasakan dari yang awal Wesel, surat, ya Pak ya, wartel berarti kan ya? Oh, kami merasakan itu. Bikin skripsi harus mesin tik. mesin tik. Iya. Mesin Mesin tik. tik ya, Bapak Saya juga mesin berarti tik, gitu ya? Mesin tik. Nah, kita kebayang nggak begitu kita udah bikin satu lembar, salah ketik satu huruf di atas sana. Pulang. Dosen bilang ini nggak bener, coret. Ngulang lagi kita. Nah, kalau sekarang tinggal copy Delete paste aja. Oh gitu iya kan. iya benar. Sampai saking lupanya kita mengoreksi, nama teman pun masih tertulis di situ. bener. Dia langsung copy paste aja gitu ya. kan, iya. Kita lihat ini, saya pernah ngoreksi ujian. Kok namanya sama, tapi tulisannya beda. Iya sering. Rupanya temannya ngopi ya, kamu tahu kan ngopi. Hilaf Pak, lupa gitu. Maaf Pak, lupa kan. Itu Lupa cara. Jadi dihapus. dosen zaman kini, zaman now ini juga harus mengerti perilaku mahasiswanya yang dari generasi milenial dan Z tadi. Iya. Mereka sangat Kreatif Pak. Itu kreatif bener Pak. ya kreatif. Dan kita dosennya harus lebih kreatif. Iya. Untuk melihat tahu atau salah ini tiruan atau bukan, kita harus lebih kreatif. Bener, kita harus lebih tahu. Oh ini kamu kopas ini. Nanti mereka nggak ngaku itu berarti. Iya. Enggak Bu, saya nggak kopas katanya. Jadi saya bilang mahasiswa saya kasih nilai kalian B. Kalau terbukti kalian contek, maka saya bagi 2. Wah. Maksud Bapak apa? B itu kalau dibagi 2, tengah-tengahnya jadi D. Wah, deh Pak itu. Terus gimana kalau Pak Rahman? Sama kah? Sama ceritanya Pak Arif? Ada yang kayak gitu juga nggak sih mahasiswa di Bapak? Kalau saya enggak Nggak ada. ada. Masa Pak? Ya. Sopan semuanya berarti ya? Ya paling itu aja lah, kalau kayak tadi kan disampaikan kalau ujian itu memang kerjasamanya luar biasa. Nah, kerjasamanya luar biasa itu. kerjasama. Jadi kasak kusuknya itu luar biasa. Jadi memang banyak mereka itu karena memang waktu kuliah itu orang itu sudah pilah itu. Siapa yang agak cerdas, siapa yang agak rajin apa. Itu nanti ujian itu yang diandalkan.
Iya, nanti dia nyebarin Ini bener. menyebar. Apalagi Jadi kan, kita sebagai dosen mengawas, apalagi orangnya kan sudah tua, udah tua ya. Bapak masih muda lah. Orang itu. Oh iya, orang Bapak ini itu. masih Oh muda. iya, Kan Bapak Bapak ini kan orang itu sudah tua. Iya. Coba perhatikan kata-kata beliau. Iya, orang orang itu itu kan. sudah Orang tua. itu tua. Orang itu Berarti- kan udah lebih tua dari dosennya gitu kan. Oke. Kita maklum aja gitu. Ya. Ya, Mas. Tapi kalau sekarang kan kita bisa tegur itu. Iya. Kalau sekarang siapa yang detik-detik itu kan? Apalagi kalau sekarang kalau offline ya, kalau kita tatap muka gitu ya ujiannya. Ya, saya suka keliling itu. Gitu. Bapak cek. Nah, jadi kerjasamanya kurang gitu kan. Tapi kalau dulu memang itulah tadi prihatin kita lihat orang tua segala macam kan. Ya. Nah, itulah kira-kira ini ya kan. Kalau dulu kan, kalau nggak salah sih dulu waktu belum pandemi ini kan saya sering jadi panitia ujian ya, kadang suka ngontrol patroli mereka itu kadang suka kalau misalnya nyontek itu mereka dari tip X itu Pak. Jadi tip X itu tuh suka dilumurin sama mereka sama cairan tip X-nya putih. Nah di situ itu ditulis kecil-kecil gitu. Jadi iya gitu. Jadi dia temannya tuh pinjam gitu kan. Di situ dicontek Ya, macam-macam. gitu. Iya. Iya, cuman ketahuan oh ini gitu. Oh saya tahu ini Kalau gitu. kalau kita mengantisipasinya adalah kalian jangan berbuat bohong, berbuat dosa. Boleh kerjasama nggak masalah. Yang penting jangan sampai kalimatnya sama. Iya sih. Kenapa? Karena sekarang kalau kita penulisan ilmiah kita harus citasi. Iya. Kita harus merefer kepada tulisan orang lain. Artinya, tetapi nggak boleh plagiasi. Iya nggak boleh. Ah, jadi kesamaan itu tidak boleh melebihi 60%. Udah. Nah, jadi kamu boleh gunakan kata-kata yang lain. Dia membuat statement apa, kamu buat statement itu sebagai statement kamu, tapi tidak menggunakan kata-kata dia. Nah, iya. Nah, akhirnya kan mereka plong dan akhirnya sibuk bicara diskusi kan. Iya. Nah, akhirnya nggak selesai juga. Ah, udah, kalian nggak selesai. Nggak selesai. juga. Dikirain selesai. Ah, iya. Nggak selesai. Saya kalau ngasih ujian itu open book, silakan. Nah, nanti kalau open book, dia sibuk buka buku aja itu. Ya ada tuh. Nggak sempat nulis. Karena kan open book ya, buka buku terus gitu. Cari mana jawabannya, gimana gitu. Kalau saya ujian nggak mau saya open book. Maksud saya kalau saya ya. Iya. Tapi karena kalau saya memberi mahasiswa saya open book, kenapa? Di dunia kerja pun mereka open book. Yang ngerti ya? Iya. Di dunia kerja pun mereka open book, dia buka referensi. Ngapain kita udah kita kasih makanya pertanyaan soal dalam ujian itu harus bersifat nalar, analisis. Jadi bukan hafalan. Iya. Nah, jadi nggak bisa mereka baca. Dia analisis apa yang dimaksud ini ya? Bagaimana? Sebagai contoh soal misalnya, mengapa di daerah kutub tidak ada PLTA? Karena Simpel itu. Nggak ada yang jawab bisa. Nggak bisa jawab. Kan nggak Saya ada- tanya kelas, coba saudara-saudara jelaskan mengapa di kutub tidak ada PLTA? Nggak ada yang jawab. Saya Saya jawab. bilang, di kutub air dalam bentuk apa? Saya bilang, es. bentuk es ya. Kalau es nggak bisa Iya juga. nggak bisa jadi digunakan jadi itu PLTA saya bilang. PLTA kan air ya Air. gitu. Apa yang mau mengalir gitu ya? Nah, kayak gitu kita bentuk pertanyaan yang mengarah pada menganalisis. Iya. Karena hal seperti itu. Dan juga saya tanya mengapa kapal terapung? Mengapa kapal besi? Saya bilang. Iya, tapi bisa terapung Kenapa kan? terapung? Padahal kalau kita masukkan besi tenggelam saya bilang. Kenapa? Itu juga nggak bisa jelaskan. Itu kenapa Pak coba? Ya, itu karena daya apung. Yaitu menggunakan hukum Archimedes. Gaya tekanan ke Archimedes tahu, atas iya. itu adalah seberat dari zat cair yang dipindahkan. Jadi kalau kita kapal itu masuk, tuh Airnya kan? airnya pindah kan? Nah, sumber air itu gaya dorong ke atas. Tidak berlaku berat jenis di situ. Kalau kita cemplungkan besi dia tenggelam karena berat jenisnya lebih besar daripada berat jenis fluidanya. Hal seperti itu kan kita sampaikan pemahaman ini paham. Yang penting adalah belajar itu adalah paham. Tidak hafal saja. Kalau hafal apa bedanya dengan anak kecil kan? Dia hafal tapi dia tidak paham. Anak-anak kecil paham dengan Pancasila. Dia hafal Pancasila. Bahkan orang tua enggak sekarang dah lupa Pancasila itu apa. Nah, mereka Pancasila dihafal. Tapi pahamkah dia apa yang maksudnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada beragam, persatuan Indonesia dan sebagainya. Level kita makin tinggi, makanya kita kan dia adalah mahasiswa ya. Oke. Bapak. Bapak, saya mau tanya lagi nih. Ini kan so far kan Bapak berarti sudah 28 tahun dan sudah banyak banget perubahan yang terjadi gitu ya kan. Berarti kan istilahnya nih apa ya namanya? Unrika ini tumbuh berarti kan, berkembang Iya. juga bener ya kan. Perubahan apa yang menurut Bapak sangat-sangat challenge gitu, sangat-sangat menantang gitu menurut Bapak apa? Oke,
Pertama ya kita bersyukur pada Allah SWT bahwa kampus ini tetap bertahan Alhamdulillah. ya sampai sekian lamanya, karena ada kampus-kampus yang akhirnya tutup ya, tidak ada mahasiswa dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih eksis. Ini adalah suatu nikmat yang kita harus syukuri kepada Allah SWT. Challenge-nya adalah bagaimana kita terus memperbarui, meningkatkan, memperbaiki proses pembelajaran yang ada di sini sehingga output kita, mahasiswa kita, outcome-nya menjadi lebih baik ya. Lebih bisa memenuhi keinginan tuntutan masyarakat, tuntutan persoalan-persoalan yang ada ya, zaman ya, yang dituntut oleh zaman. Itu dibutuhkan challenge. Media pembelajaran kita harus tingkatkan, laboratorium untuk teknik itu harus lebih diperbaiki. Kemudian kualitas dosen-dosennya juga harus diimprove. Mungkin ada pelatihan-pelatihan yang harus di-update ya. Jadi mereka ini dosen-dosennya adalah sebagai bisnis, sebagai apa namanya, mesin bisnis utama kita. Betul. Tanpa dosen ini kampus nowhere ya, tak kemana-mana lah. Jadi dosen kita ini harus dibuat mereka enjoy dia bekerja di sini, diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemikirannya, difasilitasi bagaimana dia bisa mengembangkan potensi dirinya. Ini kalau mereka berpotensi, orang akan datang ke sini. Oh, kita dibimbing oleh orang-orang yang kompeten. Nah, jadi ini harapan kita ke depannya tentang Unrika ini. Jadi untuk menyongsong juga seperti tema RI kita saat ini adalah membangun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita harus menghasilkan lulusan kita ini orang-orang yang tangguh menghadapi tantangan apapun di luar sana dan mampu tumbuh. Jadi kalau dia itu nanti tidak hanya S1 tapi juga tumbuh jadi S2, S3 dan seterusnya, ataupun dia di tempat kerjanya dia berkarir lebih tinggi lagi. Dia bertumbuh. Sehingga kalau masing-masing individu tadi bertumbuh, maka Indonesia pun akhirnya juga bertumbuh sesuai dengan tema kemerdekaan RI kita ke-76 tahun ini. Betul sekali. Pak, satu lagi kalau bisa di gedung teknik ada lift, Pak. Ada apa? Ada lift. Lift? Di lift. Cuma 2 tingkat lift? Nggak, dulu saya pernah naik sampai ke yang lantai 3 itu, Pak, yang ada labnya itu. Labnya. Ya, gitu, tapi Pak. kita harus menjadikan energik, dinamis ya. Saya naik sampai atas, Pak, ya. Udah basah keringetan udah. Tapi itu memang desain seperti itu supaya orang teknik itu sehat. Oh iya, benar Jadi ya. kualitas. Kuat semuanya ya, benar. Lift itu efektif apabila sudah 5 ke atas ya, 5 tingkat. 5 ke atas. Kalau cuma 3 tingkat itu masih kuat lah gitu. iya. Gitu. Dan kita juga mengajak juga kepada kampus ini ya, karena dalam waktu sebulan terakhir ini kita kehilangan 2 dosen-dosen kita. Betul. Ya terutama di teknik ya, kita kehilangan Pak Made Arnawa yang juga itu tumbuh bersama kita, ikut berkontribusi terhadap pembangunan kita. Kemudian juga Bapak ya kemarin baru Pak Bambang Wahyu Widodo, Ya. itu adalah dosen senior kita. Kedua-duanya dari teknik ya. Kita berdoa agar ya kontribusi mereka itu mendapatkan imbalan lah dari Yang Maha Kuasa. Semoga mendapat balasan dan semoga pahala dan amal ibadahnya diterima ya, Pak ya, benar. Amin. Oke, baik Bapak-bapak. Nih, harapan Bapak apa nih untuk Unrika, untuk pendidikan yang ada di Kepulauan Riau ini dan juga untuk pendidikan yang ada di Indonesia? Apa kira-kira Bapak-bapak? Mau Bapak Rahman dulu, mau Pak Arif dulu? Oke, jadi harapan kita ya, karena pendidikan itu adalah esensial, sangat penting bagi suatu bangsa. Betul. Dan oleh karena itu kita harus pastikan pendidikan kita ini adalah pendidikan berkualitas, bermutu, yang bisa menghasilkan tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual daripada orang-orang yang bekerja di situ atau orang yang dihasilkan. Sehingga mereka menjadi orang yang cerdas dalam ilmu, tapi juga dalam emosi, sosialnya juga cerdas. Nah, ini yang paling penting kita kita coba tumbuhkan di Unrika ini. Mereka itu menguasai ilmu, tapi juga memiliki akhlak yang baik. Yang kita harapkan, dan ini yang dibutuhkan oleh negara kita untuk bisa menjadi negara yang maju. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Kemudian gimana Pak Rahman? Harapan Bapak bagaimana? Kalau harapan saya yang utama adalah kerjasama. Kerjasama terutama kepada yayasan, rektorat, dekanat, dan dosen-dosen semuanya. Atau yang disebut Sivitas Akademika Unrika. Jadi kerjasama ini sangat penting ya untuk mewujudkan sesuatu tujuan. Misalkan antar dosen itu kan harus melaksanakan tridharma. Ya. Jadi dalam hal penelitian dan pengabdian itu perlu kerjasama antar dosen. Jangan misalkan ada satu dosen
hanya memikirkan dia sendiri, menulis tanpa melibatkan sejawatnya. Kolaborasi lah kita harapkan. Iya. Kolaborasi. Jadi itu yang saya lihat selama ini, kelemahan-kelemahan itu, sehingga karya-karya ilmiah yang dimiliki dosen itu tidak seimbang jumlahnya. Karena ada sebagian yang menulis sangat antusias, sangat memiliki jadwal gitu kan, semester ini harus muncul. Sementara ada banyak dosen yang tidak ada penelitiannya. Iya kadang ya benar. Padahal itu bisa diajak gitu ya. Minimal dia numpang nama situ. Jadi supaya nanti di jurnal segala macam itu ada namanya gitu kan. Betul. Jadi kerjasama. Kemudian kerjasama antar perguruan tinggi Unrika ini dengan pihak lain, perusahaan-perusahaan. Lebih ditingkatkan lagi. Meskipun sekarang sudah ada ya, ada Iya. beberapa MOU. Jadi bukan MOU-nya di atas kertas gitu kan. Tapi bagaimana implementasinya gitu. Iya, Sekarang lebih MOU nyata. tidak perlu atas kertas, bisa di handphone. Iya, Digital. Digital Itu benar. harus ada tren di situ kan. Iya. Kemudian ke alumninya ini. Bagaimana kira-kira sekiranya alumni kita, lulusan kita ini punya skill, punya ilmu di luar. Soft skill juga ya Pak. Iya, jadi artinya kita cari lembaga-lembaga akreditasi misalkan yang bisa diakui ketika dia di luar. Kayak anak saya. Anak saya dulu kuliah di Bandung itu seperti itu. Ada 3 mata kuliah yang punya sertifikasi. Itu diciptakan oleh kampusnya. Jadi kerjasama dengan Jerman, perusahaan Jerman gitu kan. Jadi makanya setelah dia terjun ke dunia kerja, akhirnya sertifikasi tersebut terpakai. Alhamdulillah Jadinya perusahaan yang nelpon dia. wah, langsung direkrut. Heeh. Wih, hebat itu Pak. Begitu ceritanya. Jadi itulah harapan saya. Gimana kita ini pelan-pelan gitu kan. Iya betul. Tapi memang sekarang sudah ada seperti itu. Tinggal mengembangkan aja. Inilah harapan kita. Iya. Memang kita ya tidak bisa seperti orang lain, tapi kita menuju ke sana gitu ya. Nah, itu harapan. Baik, semoga lah ya. Karena Semoga memang mudah-mudahan. kalau mahasiswa, Semoga kalau alumni dilancarkan. kita itu jaya di luar, kita membawa nama baik Unrika kan ya. Iya, itu. Benar. Semoga dilancarin ya. Oke, amin. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak-bapak sudah hadir di podcast kita hari ini. Tapi sebelumnya nih ada request ya Bapak ya, Pak Arif, pantun. Silakan Pak Rahman Pak dulu. Rahman, pantun, sok atuh. Iya. Oke, monggo. Buka contekan. Saya duluan. Pak Rahman silakan dulu Pak Rahman kita Saya- kasih saya dulu. dulu, saya- Yang lebih senior dulu. Saya duluan ya. Ayo loh, mana loh? Ada deh tadi. Mana tuh? Ada tadi ini share Pak Arif. Iya. Ini adalah pantun Melayu ya, pantun Melayu Indonesia. Buah markisa, buah tomat. Kedua-duanya berbentuk bulat. Oke. Unrika tingkatkan pengabdian kepada masyarakat supaya keberadaan Unrika semakin memberi manfaat. Wis, cakep. Bales Pak Arif. Oke. Dari Dumai hendak ke Bengkalis. Sik. Hendak bermaksud membeli durian. Kami mengucapkan selamat Dies Natalis kepada Unrika untuk yang ke-28. Hore. Masih? Ada Ayo. lagi? Bales lagi. Luas lagi. Boleh. Oke. Kalau udah dapat buah durian, Wah. nikmatilah sepenuh rasa. Unrika sangat dibutuhkan berpartisipasi mendidik anak bangsa. Luar biasa. Luar Ya. biasa. Rumpun selasih, rumpun paprika. Tumbuh di dekat rumpun merica. Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah mengabdi di Unrika. Wih, luar biasa. Terima Unrika kasih. ada di Batu Aji. Oke, lanjut. Tidak jauh dari Pasar Aviari. Oke. Di Unrika kita mengabdi sepenuh hati Sip. untuk kejayaan negeri. Wih.
Ya, Coba, iya. hendak pergi ke Irian Jaya, Oh masih ada. perginya Lanjut. naik Bahtera. Mm-mm. Semoga Undrika makin jaya dan Sivitas Akademikanya semakin sejahtera. Nah, itu yang kita harapkan. Ih, luar biasa. Oke, terima kasih ya, kami sudah diundang ke bincang-bincang Terima kasih, sore di Pak. podcast ini, luar biasa bincang. Bincang-bincang podcast kita. Sebentar Podcast. saya balas dulu ikan Silakan, koi. silakan. Ikan koi makan ulet. Ya, bapak-bapak keren banget. Baru tahu saya ikan teri bisa makan ulat. Gimana ceritanya? Gimana makannya gitu ya? Ikan koi. Ternyata ikan teri bisa makan ulat. Anggap aja ada. Iya, nggak apa-apa. Itu kreatif. Kreatif itu adalah sesuatu yang out of the box. Nah, itu yang harus dikembangkan dari lulusan Undrika. Out of the box. Oke deh, baik deh. Kalau begitu terima kasih Bapak-bapak ya udah pada hadir semuanya. Sehat terus semuanya Bapak-bapak. Semoga nanti kalau misalnya diundang lagi datang lagi ya Pak ya. Oh, alhamdulillah. Insya Allah Insya ya Allah. mudah-mudahan. Oke baik deh, terima kasih kalau begitu teman-teman Undrika yang sudah pada menonton, teman-teman Undrika TV semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, terus juga jangan lupa bawa sertifikat vaksin kemana-mana karena sekarang ya Pak ya kan dicek terus nih kalau kemana-mana. Kan ada di sini di handphone, Iya, digital. bener, digital, Ya, bener. jadi nggak perlu bawa kertas. Sekarang Jadi itu kalau kan ditanya ya digital. tinggal diliatin bener gitu. Ya oke kalau begitu sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya mau pantun sekali lagi. Silakan. Ikan koi makan ulet ya, itu Ya aja lagi. ampun. Hostnya cantik banget, oke. Dan testimoni saya benar. Saya ingin katakan kamu benar. Oke, alhamdulillah dipuji Pak Arif ya Luar Allah. biasa. Terima kasih sahabat Undrika, ketemu lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.